yang paling menakjubkan dari awal perkembangan Islam adalah kecepatan dan perkembangannya. Dalam 10 tahun, pasukan Muslim bisa menaklukkan pasukan Bizantium dan Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang pakar barat yang mengamati perkembangan Islam dan kaum muslimin di masa awal perkembangannya adalah John L. Esposito. Dalam bukunya Islam The Straight Path dia mengatakan yang paling menakjubkan dari awal perkembangan Islam adalah kecepatan dan perkembangannya. Dalam 10 tahun, pasukan Muslim bisa menaklukkan pasukan Bizantium dan Persia. Pasukan Muslim bisa menguasai Irak, Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Pasukan Muslim tampil sebagai penakluk, penguasa yang berhasil, pembangun dan bukan perusak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat manusia generasi pertama, kaum muslimin generasi pertama, yang tadinya mereka berasal dari sebuah kawasan, mereka berasal dari sebuah bangsa Arab dan Jazirah Arab yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan yang mengubah jalannya sejarah, yang bisa membuat kemanusiaan berterima kasih kepada manusia yang telah menerima Islam ini, yang membuat manusia seluruhnya di dunia menerima keyakinan baru, pola pikir baru, perilaku baru, dan gaya hidup baru yang berasal dari agama yang diturunkan dari langit, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Kata kuncinya adalah Al-Quran. Al-Quran yang turun kepada mereka, mereka imani, mereka baca, mereka hidup dengannya, mereka mengubah hidupnya dengannya, dan kemudian merasakan kebahagiaan dengannya, dan mereka menyebarkan kepada sesamanya berbagi kenikmatan dari langit dan kebahagiaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada kaum muslimin, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Diturunkan sekaligus ke langit dunia dan diturunkan secara berangsur-angsur dimulai sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama sampai beliau wafat adalah diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya tidak berlebihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bulan Ramadan disebut-sebut sebagai bulan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang ketika kita sedang menghadapi problema kemanusiaan, secara khusus kita sedang menghadapi wabah corona, wabah yang telah menimbulkan begitu banyak kesulitan bagi manusia di dunia ini. Sekarang kita bisa menoleh kepada Al-Quran yang kita miliki. Sekarang kita bisa melihat pada sejarah yang telah ditorehkan oleh pendahulu kita, sehingga mereka menjadi manusia yang memiliki kontribusi besar bagi kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang doktor ahli di bidang Al-Qur'an, Dr. Salah Al-Khalidi, dalam bukunya
mafatih ta'ammul ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia, kepada kita untuk beberapa tujuan. Dan oleh karenanya tujuan ini harus kita ingat-ingat. Tujuan ini harus selalu mengisi pikiran, perasaan, dan jiwa kita agar kita kemudian bisa membentuk diri kita dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya Mafatih Ta'ammul Ma'al Quran, Dr. Khalidi mengatakan bahwa yang pertama, tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia adalah memperkenalkan manusia ini kepada pencipta kehidupan yang hak, yang hakiki, yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di hari-hari Ramadan di mana kita membaca Al-Quran, maka tarbiyahlah diri kita, didiklah diri kita, gemblenglah diri kita agar semakin mengenal, semakin dekat kepada pencipta kehidupan, pengatur mutlak kehidupan yang mengendalikan dan mengaturnya dan mengurusi semua kehidupan setiap saat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan firman-Nya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat yang di langit maupun di bumi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap saat Allah selalu sibuk dalam mengabulkan permintaan-permintaan makhluknya itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Dr. Fatah Salah Al-Khalidi dalam kitab Mafatih Ta'ammul Ma'al Quran, bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk membimbing manusia bagaimana mendekat, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang telah dikenalnya itu dengan ibadah dan pengabdian yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya yang kedua, kalau kita ingin mentarbiyah, menggembleng diri kita semuanya dengan Al-Quranul Karim, maka gemblenglah diri kita, didiklah diri kita dengan ibadah yang dituntunkan oleh Al-Quranul Karim, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, sehingga kita bisa menjadi sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan. Yang ketiga, tujuan diturunkannya Al-Quran kepada manusia, kata beliau dalam kitab Mafatih Ta'ammul Ma'al Quran, adalah agar manusia bisa membentuk dirinya menjadi manusia yang unggul, sempurna di semua sisi kehidupan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan kita juga berusaha sekuat tenaga di bulan Ramadan ini, setiap ayat demi ayat yang kita baca, surat demi surat, juz demi juz yang kita baca, kita bentuk diri kita, kita sempurnakan diri kita setahap demi setahap agar menjadi manusia yang semakin sempurna, semakin baik dengan Al-Quran. Kita bina diri kita dengan Al-Quran agar semakin baik, semakin sempurna, semakin berkembang, semakin unggul di semua sisi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita dalam kitab Mafatih Ta'ammul Ma'al Quran adalah agar manusia bisa mengatur semua kehidupannya dengan aturan, dengan petunjuk yang diturunkan dari yang menciptakan hidup, yang memiliki hidup secara mutlak dan mengatur hidup secara mutlak, dan kehidupan ini akan kembali kepadanya pada akhirnya nanti. Oleh karenanya, begitu kita hendak mendidik diri kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka mari setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, aturlah semua bidang-bidang kehidupan kita dengan Al-Quran, agar kita kemudian mendekati hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, dalam kitab Mafatih Ta'ammul Ma'al Quran diingatkan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita manusia agar manusia bisa dipimpin untuk memerangi, untuk menghilangkan segala hal yang jahiliyah di sekitarnya, sehingga kehidupan itu menjadi kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kehidupan yang benar karena berjalan menurut ketentuan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, ketika kita ingin mendidik dan mentarbiyah diri kita dengan Al-Quran, maka kita pandu, kita tuntun diri kita untuk membersihkan, memerangi segala hal yang tidak berguna di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu kita arahkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi bulan Al-Quran bagi kita. Kita didik diri kita didik keluarga kita, dan kita didik masyarakat kita dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan diri kita hambanya yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang memperoleh jalan keluar dari setiap kesulitan yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.